Selamat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat Seruput, episode Ngopi Seru kali ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita kedatangan bintang tamu yang keren banget, yang mungkin akan bikin kita tertawa banyak, ya kan? Akan kita berpikir lagi agak sedikit kreatif dengan kondisi hari ini COVID. Apakah beliau yang hari ini bergerak di bidang industri kreatif, ya kan, dapat bertahan menghadapi kondisi hari ini, kemudian dapat beradaptasi dengan kondisi hari ini. Mau tahu nggak siapa bintang tamunya? Penasaran kan? Sebelumnya kembali saya ingetin, lihat yang di bawah sini. Ya, jangan lupa subscribe YouTube channel Rio Christian yang ada di bawah sini. Ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang telah tayang. Kemudian saya ingetin kembali sahabat seruput, apabila episode yang sahabat seruput tonton bermanfaat, mendapatkan insight, mendapatkan pencerahan, please share linknya ke banyak teman-teman sahabat seruput, sehingga mereka juga mendapatkan pencerahan, mendapatkan insight untuk kehidupan ke depan menjadi lebih baik. Nggak perlu panjang lebar, tamu kita kali ini adalah Bli Kadek Puja Astawa, atau teman-teman biasa tahu adalah terkenal nama panggungnya Hai Puja. Thank you loh Bli udah mau hadir di acara Ngopi Seru, ya kan? Yang nonton ini di YouTube channelnya Rio Christian, kita sebutnya Sahabat Seruput Bli. Sahabat Seruput. Sahabat Seruput. Keren. Nah, Bli, kalau di acara Ngopi Seru itu di openingnya itu ada ritualnya. Oke. Siapapun bintang tamunya, yaitu kita tos ngopi. Oh gitu. Iya. Yap. Masih panas. Panas banget loh ini Sahabat Seruput. Oh, enak banget. Iya. Enak banget. Walaupun saya nggak ngerti ini Robusta apa Arabica, tapi intinya enak banget kopinya. Bli, saya ngucapin terima kasih karena Bli mau berbagi waktu untuk hadir di acara Ngopi Seru. Acara ini bisa hadir karena ada tim kreatif dari BPRKAS Indonesia, Bli. Luar biasa. Itu anak muda yang keren-keren banget. Ada yang mau disampaikan nggak, Bli, untuk teman-teman sahabat seruput yang ada di rumah, Bli? Oke, selamat pagi. Tetap aja semangat walaupun kondisi lagi bersedih saat ini semuanya. Oke. Dunia sedang kondisinya nggak enak semua nih. Berarti komedian juga bisa sedih ya, manusia juga ya? Oke. Iya, Bli Puja. Ya. Jadi kehadiran Bli di sini adalah sebenarnya permintaan banyak orang. Jadi kita ini di tim Ngopi Seru itu kita punya list siapa aja nih bintang tamunya. Permintaan Bli Hai Puja tuh udah dari bulan Januari awal. Hai Puja dong untuk tampil di Ngopi Seru, karena kita mau tahu nih secara seriusnya tentang perjalanan hidup Hai Puja yang mungkin orang lain belum tahu. Karena orang kan taunya Bli Puja ini di depan kamera tuh bikin orang ketawa aja, sesuatu yang lucu. Nah, gimana dong sih Bli, ceritain dong ke kita, ya kan? Gimana seorang Hai Puja, Kadek Puja Astawa, ya kan, bisa akhirnya memilih peran dalam hidupnya. Hari ini nih jadi selebgram, iya, komedian, iya, YouTuber, iya, fotografer, iya, video maker, iya, semua diambil kerjaannya. Gimana sih, Bri? Saya hidup di keluarga pedagang sebenarnya. Saya hidup di keluarga pedagang, ibu saya pedagang, bapak saya pencari kayu bakar untuk mendukung pedagang itu. Kemudian saya sempat menjadi calon taruna Akabri, gagal di Magelang, bayangkan. Oh, udah sampai di Magelang, tinggal sekali lagi. Tinggal Iya, oke. Jadi di Magelang kemudian gagal, orang tua saya marah ketika saya tidak mengambil di satu level di bawahnya. Iya, Bintara kan? Betul, Bintara tanpa tes saat iya. itu. Kenapa kamu nggak ngambil? Kayaknya bukan pilihan saya deh. Saya pinginnya di taruna. Kalau memang udahlah, enggak gitu kan. Kemudian saya memutuskan untuk memutuskan untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ininya juga tidak bagus banget gitu kan. Ya, cuman saya punya pegangan ilmu yang bisa saya buat nanti mencari pekerjaan. Akhirnya setelah saya tamat kuliah, saya ini kan atlet karate berprestasi nih. Komedian bisa karate? Atlet karate berprestasi. Oke. Di zaman tahun 90 sampai 2004. Makanya bisa masuk untuk Akabri ya? Saya atlet PON loh. Woi. Atlet PON karate. Jangan macem-macem ya sama Bli Hai Puja. Saat itu ditakuti banget. Oke. Jadi terkenal, kemudian suka bercanda sama temen, banyak temen, kemudian berani saat itu berani. Dulu sekarang nggak berani. Dulu berani banget, tetapi artinya kenapa saya harus berani? Saya harus melengkapi diri dengan kemampuan teknikal saya. Artinya ketika berani berantem bukan berarti saya tidak latihan banget untuk melengkapi itu.
Ya semua pekerjaan harus begitu caranya kan. Latihan dulu kemudian baru berjuang kan gitu. Kemudian akhirnya setelah tamat kuliah, saya kayaknya nggak mungkin di Singaraja karena peluang bekerja untuk di Singaraja itu kecil. Betul. Saya harus pindah ke daerah lain yang lebih ramai. Sama milih Nusa Dua. Karena pas di Nusa Dua ada tetangga saya yang mengajarkan, coba deh ke Nusa Dua, akhirnya di Nusa Dua. Kemudian sempat menjadi seorang supervisor di salah satu perusahaan besar. Kemudian dari situ ini dagang saya muncul, otak dagang ini muncul sambil kerja, kemudian sambil gaji saya kumpulin sedikit buat kontrak toko kecil dulu. Oke. Itu di awal. Kemudian akhirnya besar. Akhirnya banyak banget tokonya. Di bidang apa? Saya banyak. Saya semua dapat bekerja apapun saya pernah. Pernah. Saya banyak. Jualan apa aja? Saya sempat jualan beras. Sempat jualan furniture. Sempat jualan ban. Kemudian sempat buka bengkel. Kemudian sempat jualan baju. Banyak. Sampai Kemudian akhirnya hari ini handphone, toko ya, handphone. handphone. Oke. Kemudian juga ada properti. Tetap belum menjawab dari masa seriusnya kehidupan Kadek Puja Astawa akhirnya mengambil di bidang industri kreatif. Nah, kemudian dari berdagang itu, kemudian ada seseorang yang tawarkan saya kamera. Oke. Kamera dulu tuh masih zaman analog, kemudian saya ditawarin kamera DSLR yang ini kok udah nggak pakai film gitu kan, pakai film. Kemudian dari situ saya akhirnya belajar dan sekolah lagi akhirnya. Sekolah fotografi. Oke. Sekolah fotografi, kemudian setelah selesai fotografi karena berpikirnya ini bisa pakai cari duit nih. Akhirnya belajar foto dan sebagainya bisa. Kemudian ternyata di kamera itu ada fitur video yang bisa digunakan untuk merekam video. Tidak. Benar. Kan dulu orang pakai ini. Yang gede-gede biasanya. Oke. Sekolah lagi. Melengkapi diri lagi. Oke. Melengkapi diri lagi dengan kemampuan itu, gimana caranya untuk bisa berkembangnya teknologi itu tidak kemudian saya berhenti kemudian belajar karena saya ngolah apa, saya nggak punya apa yang saya bisa lakukan adalah melakukan sesuatu yang orang lain mungkin jarang lakukan, saya lakukan. Nah akhirnya saya coba melakukan sesuatu di dunia itu, kemudian menjadi fotografer profesional sudah lama banget gitu, kemudian lama-lama bisa hanya mengembangkan diri ke dunia videografi. Di suatu ketika saya pingin membuat cerita yang orang lain belum pikirkan. Sesuatu yang ingin disampaikan secara serius mungkin orang tidak suka. Iya, betul. Saya lebih memilih komedi. Komedi yang saya lakukan adalah komedi yang orang lain sedikit mendidik gitu kan. Dulu waktu gempa, ada gempa besar banget saat itu di Bali. Kalau nggak salah tahun 2018. Tetapi saya sudah merekam video sebelumnya, saya sudah sempat merekam video dan saya punya channel itu udah lama banget. Saya berubah karena video yang kemarin itu yang nonton masih bisa dihitung gitu kan. Viewersnya masih dikit. Saya banting setir, kemudian saya bikin komedi yang berperan saya itu bukan saya, tapi orang lain. Berperan orang lain, saya sebagai penulis cerita dan sebagainya, director dan sebagainya. Ketika saya bikin film dengan siapa yang saya siksa pertama? Orang tua saya. Ya. Itu yang paling gampang saya siksa gitu kan, orang tua saya dan adik saya. Disiksa, oke. Disiksa, oke. Memek berperan begini, bapak berperan begini, Komang adik berperan begini, bisa? Nggak bisa, saya ajarkan kan nenek kemudian udah oke, kemudian tik. Ketika video itu muncul tentang gempa itu ternyata banyak yang view-nya lumayan besar. Viewersnya banyak. Kok banyak yang nonton video ini ya gitu kan? Video tentang gempa, orang yang ketika gempa yang paling pertama diambil adalah handphonenya. Gempa, kan selalu gitu kan? Iya. Paling pertama yang mau ngupdate status, iya. jadi ngambil handphone, oke? Bingung ngambil handphone, gempa. Ketika saya bikin begitu, banyak yang nonton, ingin bikin lagi untuk bisa ditonton lagi. Ketagihan, betul. mau nyoba. Tetapi saya sampai vakum 8 bulan karena apa? Karena susahnya cari talent. Oke. Orang ketika saatnya, Pak Romi, mau nggak jadi talent saya di video kecil yang saya akan unggah di Facebook? Saya akan dapat uang berapa? Selalu orang yang saya tawarkan ngomongnya begitu. Ada yang pokoknya alasannya banyak, oh ini kemudian ya, intinya dia nggak mau gitu kan. Oh susah juga ya. Daripada saya harus sakit kepala nunggu 8 bulan tidak berkarya, udah gini aja. Saya pasang 3 kamera, kemudian saya yang main sendiri dengan tripod saya yang main sendiri. Bisa pasang tripod kemudian gerak. Ya kemudian dengan udah nasib sebagainya.
Itu awal saya akhirnya diterjun Di 2017, 18. 2018. Nah, artinya hari itu Bli juga jadi sutradara iya, Betul. penulis naskah iya, director pemain iya. juga iya. Hmm, Lengkap ya? betul, editor juga iya, kemudian yang upload juga iya. Iya, sahabat seruput, dengar ya kalau hari ini teman-teman ya kan menjadi seorang yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang yang mau sukses di bidang industri kreatif, itu tadi memulai dulu dari diri sendiri. Beliau aja tadi banyak banget sekolahnya, lanjut ngambil fotografi, video maker ngambil ya kan, talent juga karena terpaksa awalnya, tapi ternyata memang bakatnya banyak banget. Nah, oke, terus gini Bli, kalau kita ngomong hari ini menarik loh. Pada saat awal Bli mengeluarkan video-video itu, kenapa harus bahasa Bali? Kenapa nggak langsung Indonesia? Tujuannya kan lebih range orang nontonnya lebih banyak. Apa sih yang mau ditonjolkan, budaya atau apanya? Itu baru bagus pertanyaannya. Saya maunya berbahasa Inggris. Oh sih. Karena kalau berbahasa Inggris yang nonton dunia. Oke. Dan ketika yang nonton dunia itu lebih besar penghasilannya. Oke. Terus Kan kenapa harus Bali dulu? Nah, kenapa saya memilih Bali? Untuk aneh desain. Oh, oke. Saya canggihnya berbahasa Bali. Berbahasa Inggris nggak canggih. Berbahasa Indonesia itu kalau kemampuan berbahasa Indonesia bagus, tetapi ketika kita bernuansa, ketika kita bergaulnya menggunakan bahasa Bali, joknya agak kurang. Ya. Karena video saya itu adalah video yang memancing orang ketawa. Yes. Yang bisa dilakukan adalah bahasa Bali yang kita kuasai. Ya, bahasa ibu kita. Betul. Kenapa saya harus menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Beleleng? Untuk dan bisain. Saya nggak mau dipaksa menggunakan bahasa Tabanan atau mungkin bahasa Singarayat, bahasa Denpasar. Nggak bisa. Dan saya disuruh logat, saya disuruh sengidangnya. Biawaki orang berubah bahasa. Banyak sekali ketika di awal Dibilang kasar. ya ampun. Padahal itu ada dari makian, sana, ada makian, ribuan makian yang saya terima. Ini bahasa nggak mendidik, ini bahasa kurang, udah banyak. Bagaimana kalau yang nonton anak-anak itu? Jangan disuruh nonton YouTube, Bu. Suruh nonton dongeng aja. Jadi banyak sekali cacian yang datang. Saya tidak salahkan, karena apa? Karena mungkin mereka itu yang dia dengar bahasanya kan bahasa lingkungan, mungkin Iya. orang yang berkasta yang tidak pernah mendengar bahasa sekacar itu sebelumnya, atau mungkin belum pernah main ke Singaran. Oke, benar. Ya, jadi sehingga muncullah itu, bahasa bapak nggak mendidik, bapak. Tetapi saya tetap aja pada apa yang saya bisa lakukan. Itu yang saya bisa lakukan dan itu sempurna buat saya lakukan. I do it. Oke. Itu buat saya bisa lakukan yang terbaik dengan bahasa yang kemampuan saya lakukan. Jadi Daripada saya lebih lepas ya. iyalah. Daripada saya berbahasa Inggris dan pura-pura bisa kan ini kan? Atau bahasa Indonesia tapi nggak dapet Iya, lucunya. betul. Jadi itu yang saya sempurnakan, saya lakukan itu yang saya gunakan. Nah, kalau kita ngomong hari ini, ngomong pakai hari itu ngomong bahasa Bali, ada pesan-pesan moral yang masuk, ada pesan-pesan kritik terhadap adat istiadat budaya yang masuk. Tujuannya apa, Wil? Mau Sebenarnya- merubah mindset orang generasi muda Bali atau Sebenarnya mengkritik ini, tapi ada komedi sebenarnya itu. Bukan komedi, ada kritikan, bukan. Bukan ada video komedi, kemudian ada kritikan dalamnya, bukan. Ini mengkritik tapi dikemas dengan bentuk komedi, begitu loh. Kebalik. jadi kalau orang yang dikritik ketawa sendiri ya? Iya, jadi ini Nggak marah. saya balik. Ini bukan komedi, ada kritikan, tapi dibalik. Ada kritikan yang berbentuk komedi. Itu di dalam ini. Kenapa saya bikin begitu? Karena kita biar sama-sama belajar sama-sama dengan tidak tegang. Itu sebenarnya di awalnya. Oh, keren. Iya. Nah, sekarang akhirnya kan berkembang tuh. Sekarang udah 70 subscribernya udah puluhan 79.000. Ada dua, yang satu itu hampir 300.000, Ya. yang satu ya Kenapa dipecah? ada segmennya berbeda. Oke, yang pertama, Ada yang dulu saya upload video yang komedi itu di Puja Astawas, sama Iya. Hai Puja. benar. Tetapi ketika nonton video berpikirnya ini ketawa nih. Nah, saya ketika orang berpikirnya videonya begitu, saya kumpulin di situ. Saya bikin channel baru Oke. yang orang ketawa aja. Kemudian saya juga bikin karya. Saya pengen bikin film agak panjang. Kemudian ada di dalam itu ada lebih banyak cerita yang Yang bisa diambil. dieksplorasi, yang bisa diambil. Kalau ini kan ketawa-ketawa nih, Iya. ketawa-ketawa ada sedikit. Tapi kalau misalnya saya bikin video agak panjang, mungkin sekitar durasi 15 sampai 20 menit dengan bentuk film pendek, orang akan lebih membaca itu lebih. Oh iya ya, itu. Tapi sekarang ujungnya akhirnya kok mulai berpikir juga Hai Puja go nasional. Artinya beberapa video Hai Puja hari ini udah mulai bahasa Indonesia nih. Betul.
levelnya tadi saya dengar pertama pasti susah banget Bener. mencari punchline-nya untuk biar lucu bahasa Betul. Indonesia. Tapi kok akhirnya tetap tujuannya apa? Itu tadi. Saya ingin membuka diameter lebih besar, penontonnya biar bisa Lebih luas. Betul. Kadang-kadang berbahasa Jawa. Iya. Kenapa? Karena Jawa itu banyak banget, besar banget. Jadi ketika saya berbahasa Jawa, berarti orang yang menonton itu lebih besar. Kan sekian kali lebih besar dari Pulau Bali penontonnya. Itu yang saya pikir. Jauh banget. Benar. Jauh banget. Kemudian kalau berbahasa Indonesia akan lebih besar lagi. Nah, sehingga ada muncul viewer baru, ada muncul Subscriber baru. betul. Ada muncul kemudian kalau di Instagram itu ada follower baru gitu harapannya. Nah, tadi Beli cerita di awal Beli semua yang ngembangin ide, konsep Benar. semua. Sampai hari ini kan udah besar. Apa masih seorang Hai Puja yang nyari? Ya. Saya sempat dulu coba mencari ide dari orang lain, nggak masuk loh. Beberapa kali nggak masuk. Nah, akhirnya kenapa kemudian saya membawa banyak karakter nih. Istri saya itu ada banyak nih di video kan? Iya banyak. A, B, C, D. Tapi di kehidupan nyata nggak kan? Nggak, Satu aja nggak. kan? Oh, satu aja. Oke. Satu aja udah ruwet. Satu aja udah ruwet. Oke. Kenapa saya bikin begitu? Karena biar orang nontonnya nggak bosan. Kalau si A itu karakternya begini. Kalau saya punya ide cerita yang agak cerewet itu si Diana misalnya. Atau mungkin agak galak si Sandra. Atau agak sedikit blow on si Dewi. Jadi saya ada ini. Oh, Tergantung- karakter itu menentukan ya untuk Betul, tema. ketika saya Oke. garap cerita, oh ini bagusnya si A, oh ini bagusnya si B, begitu. Nah, posisinya gini. Akhirnya sekarang ini, ya kan? Setiap konsep video dari Hai Puja, originalitasnya tuh kelihatan banget. Tapi tidak ada yang namanya pengulangan konsep. Itu udah banyak loh videonya. Iya. Nyari idenya tuh gimana? Itu yang susah, itu sebenarnya yang susah. Makanya orang cuma nonton 1 menit itu, kadang-kadang saya harus mikir berbulan-bulan untuk video itu, untuk satu film. Saya kadang-kadang berpikir mencari ide itu berbulan-bulan, baru muncul. Itu yang orang lain nggak pikirkan. Itu yang orang lain nggak tahu. Oh. Berarti di balik satu video itu konsep berpikir dan prosesnya itu panjang banget. Makanya begini Pak Rio, saya lebih suka ketika saya berkomunikasi sama orang. Ketika orang bermasalah, saya akan dapat ide dari orang bermasalah. Ya Tuhan, nakal sekali. Saya seakan-akan dapat ide cerita dari orang itu. Misalnya nih, sekarang nih, saya ada beberapa cerita yang saya sudah kumpulkan. Orang di Bali itu paling sering berantem sama iparnya. Iya, ipar, Mertuanya. Mertua versus Iya, menantu. kan? Iya. Kemudian kakak sama adiknya. Jadi yang sering ini, saya ada beberapa cerita. Kemudian berumah tangga. Itu kan ada cerita yang mungkin kita bisa kemas baik dan dengan sedikit edukasi. Ini lebih kepada edukasi sebenarnya, tetapi kita bentuk dengan keramasan yang lebih cantik, yang orang bisa terima dan mungkin siapa tahu mungkin bisa berubah lebih baik begitu. Artinya bisa dibilang ini dong. Masalah untuk orang adalah konten untuk Hai Puja mencari ide. Setuju. Saya lebih kepada memecahkan masalah. Oke. Kan memberi masukan Iya, ya, Pak Rio? iya. Ini begini. Orang ketika bermasalah dengan Dengan keluarganya. mertuanya. Iya. Kadang-kadang kan dalam satu sisi nih yang dilihat cuman kasusnya di menantunya, kemudian ada satu sisi lain melihat cuman dari sisi orang tuanya. Nggak objektif. Iya, coba dua-duanya muncul. Oh, ternyata begini begitu. Nah, Beli, kondisi hari ini COVID-19 merubah konstelasi perpetaan semua industri. Benar. Termasuk juga pasti akan menyerang yang namanya industri kreatif. MC, Betul. ya kan? Terus penari, Penyanyi. ya kan? Pengisi acara wedding segala macam, pemusikan kena, Betul, termasuk Beli. Kalau ngeliat kondisi hari ini, gimana seorang Hai Puja, gak usah ngomongin YouTube-nya lah, itu mah Benar. udah berkibar, ya kan? Tapi off air-nya, itu sekarang kondisi kayak begini, teman-teman yang juga seniman segala macam, Beli ngeliatnya gimana? Kalau dia manggung atau sejenisnya udah nggak bisa kan? Benar. Sekarang lebih kepada dia mempersiapkan apa yang akan dia panggungkan. Ngerti maksudnya? Kalau penyanyi mungkin ya sekarang saatnya menulis lagu.
Kemarin nggak sempat mungkin, kayak mungkin si Jun Bintang atau mungkin Joni Agung, karena terlalu banyak jadwalnya. Sekarang agak stop, sekarang saatnya dia menulis lagu, mungkin begitu. Artinya untuk mencari lagi ide-ide kreatif. Iya, sekarang kan muncul ide kreatif yang timbul karena kalau penyanyi kemudian pelukis dan sebagainya dia akan tenang apabila tidak bekerja, tidak ada pressure, tekanan Betul, jadwal dan betul. segala macam. Iya, itu sih iya, tapi dompetnya. Nah, itu dia. Dompetnya tuh Itu sedih dia. banget. Oke, kalau kita ngomong dompet sedih, tiba-tiba sekarang penting nggak seorang artis atau seniman memanfaatkan dunia digital hari ini seperti beliau? Penting banget lah. Inilah saatnya sekarang. Tapi kan nggak gampang. Yang biasa di depan kamera atau di depan orang off air ya kan, yang artis-artis nasional aja sekarang tiba-tiba suruh bikin YouTube konten gelagapan juga kok, nggak semua sukses. Tapi kan semuanya bisa belajar. Oh di iya. YouTube. Segala sesuatunya bisa dipelajari di YouTube kan sekarang. Dipermudah sekarang. Dan ketika kita mau belajar, mungkin akan kalau ada niatan belajar bisa lah. Orang saya belajar desain, saya juga bisa desain dari fotografer, bisa desain. Itu belajar dari YouTube semua. Oh, berarti generasi YouTube juga ya? Betul. Iya tuh, teman-teman, sahabat seruput yang hari ini Anda seniman, ya kan, Anda artis, ya kan. Ini waktunya kata beliau Haipujie untuk Iya. apa? Anda menggali mata air Anda kembali, mencari ide-ide segar. Benar. Yang nanti katanya ya kan pada saat segala sesuatu sudah beneran new normal kebuka, Anda bisa untuk mempersembahkan Iya. kreasi Anda. Ya beli ya. Nah kalau sekarang anak muda beli, anak muda ini sekarang ini beda sama zaman. Kalau waktu zamannya beli kayaknya spesial sendiri. Tapi kalau hari ini kebalik, yang kayak beli pengen banget banyak. Bener, pengen jadi selebgram, pengen jadi YouTuber, ya kan, video konten kreator. Yang harus dilakukan apa untuk melangkah pertama? Yang tidak harus dilakukan ya. Oh, yang tidak harus Yang tidak harus dilakukan. dilakukan ngikut-ngikut. Oke. Ngikut kebanyakan. Orang bikin konten makanan ikut, bikin konten makanan. Orang bikin konten tentang unboxing ikut, unboxing. Kenapa nggak bikin yang lain? Kenapa saya menonjol? Karena saya menggunakan bahasa kasar, pendidik deh yang bahasa kasar. Makanya jadi kelihatan. Benar. Orang nggak mau berbeda. Coba kalau berbeda sedikit akan lebih baik daripada lebih sedikit kan? Iya. Coba. Iya benar. Orang nggak mau mencoba, dia cuma bisa Copy paste. nggak mau dia Menggali lagi lebih dalam. Cuman ngalih haluh deh kan. Coba yang lain gitu kan. Sorry, saya bukan lebih pintar di situ bukan. Cuman kenapa ketika orang berbeda akan lebih cepat muncul? Karena matanya udah matanya baru nih. Ini baru nih. Jadi apapun yang sedikit berbeda pasti lebih cepat muncul. Tapi penting nggak hari ini banyak orang gila dalam tanda kutip ya kan, anak-anak muda ya kan, bikin konten yang nggak mana tiba-tiba ingat yang ngasih sampah. Nah, itu Ya yang kan, beda. mau cepet pansosnya mau cepet, Iya. dapat subscribernya mau cepet, viewersnya mau cepet. Cuman jatuhnya juga cepet banget. Oh iya. Kalau pingin begitu gampang banget sebenarnya. Kamu nyanyi telanjang aja di Kumbesari akan jadi muncul tuh. Iya. Nyanyi telanjang pakai bikini nyanyi gitu kan. Kalau mau muncul pasti. Wih ini orang gila gitu kan munculnya. Jadi orang akan cuman tidak ada proses yang lain. Ya bikin sesuatu yang prosesnya bisa lama. Nah kalau kita ngomong sesuatu yang beda, viral. Betul. Oke, kalau kita ngomong viral, seorang Haipujie pada saat berpikir nggak, pada saat membuat sebuah karya, ini bakal viral nggak ya? Atau ini biasa aja? Atau semua dianggap ini pasti viral? Pasti Itu ada yang- flopnya juga. Itu yang harus dipikirkan. Begini. Ketika yang menjadi kegiatan kita adalah menjadi kesenangan kita, Yes. kita nggak berpikir tuh ini mau banyak yang nonton atau tidak. Itu tidak menjadi beban buat kita. Karena apa? Yang kita lakukan adalah kesenangan kita. Saya nulis naskah. Dalam otak saya ini akan banyak yang nonton. Ternyata nggak sesuai ekspektasi saya. Saya kira enggak. Kenapa? Apa yang saya lakukan adalah kesenangan saya. Saya suka syuting, saya suka menjadi director, saya suka ketika kalian berakting, kemudian saya bangganya setengah mati ketika film itu jadi. Itu dari diri saya. Tapi kan penting banget pada saat ngomong itu idealisme. Oke, itu idealisme seorang Haipujie. Seringkali masa hari ini antara idealisme, tahulah warga plus 62 ya kan. Kita udah bikinnya kayaknya bagus nih karyanya, tapi ternyata warga plus 62 nganggap biasa aja, ya kan? Nah, seorang Haipujie ngelihat kondisi kayak gini, ya kan? Itu gimana? Apakah pada saat idealisme tidak bertemu dengan market, maka idealismenya harus disesuaikan dengan market?
Mungkin itu benar. Ya, jadi kita juga menyesuaikan dengan market. Cuman jangan salah. Kenapa di YouTube itu ada kolom dislike sama like? Iya. Karena biar ada ruang untuk orang yang nggak suka. Kenapa? Ini saya nih bikin film. Kalau saya lihat film seseorang, saya lihat dari bagaimana orang bisa mengambil angle-nya. Tetapi ketika di Pak Aryo, enggak, bajunya kurang bagus, dislike. Dari Pak Aryo. Kemudian pun dari lain, mungkin misalnya dari Gunjur Bintang. Kok musiknya nggak enak ya, dislike ya. Ceritanya bagus, bajunya bagus, musiknya nggak bagus, dislike ya. Jadi biarkanlah ruang itu ada. Benar, karena ketika kita melemparkan karya, ada pasti yang orang lihat dari kacamata yang berbeda. Yes. Ini bagusnya nih pakai Sandra nih yang cantik, bukan pakai ini. Nggak suka jadinya, dislike dia. Dia suka selalu, mana gara-gara sisa nggak pakai orang cantik jadi nggak suka. Apakah dia salah? Nggak salah, karena ada ruang dia untuk menilai kita. Baper nggak seorang Hai Puja kalau ketemu yang kayak begitu? No. Nggak. Karena saya berpikirnya begitu. Oh, ini mungkin dia lihat ini. Musiknya kurang bagus nih, atau mungkin bahasanya kurang elok. Oke. Masuk akal karena dia nggak suka sama bahasanya, suka ceritanya, bahasanya nggak suka. Tapi itu memberi ruang seorang Hai Puja untuk memperbaiki lagi nggak di next? Artinya ketika kita ada kritikan kemudian jangan kita tutup mata. Betul. Ini kenapa dia ngomong, karena dia masukan yang kita perlu berubah sebenarnya, kan begitu. Nah, artinya kan sebenarnya kalau saya berbahasa kasar itu kan bahasa kasar timbul ketika saya berhadapan sama orang-orang yang berada pada satu level saya, kemudian satu frekuensi. Tapi kalau nggak satu frekuensi, nggak mungkin saya ngomong kasar. Iya benar. Nah, apa sih sudah sampai titik hari ini ternyata mencari yang namanya ketenaran, ya kan butuh waktu juga ya, Bli ya? Benar. Asal ketenaran yang sehat. Benar. Nah, pertanyaan gini, 5-10 tahun ke depan seorang Hai Puja akan tetap menjadi seorang komedian, seorang video maker YouTube, content creator, atau ada dreamnya gue mau bikin film atau apa impian terliar seorang Hai Puja? Setiap orang akan punya impian yang berbeda. Saya tetap akan menjadi content creator, tapi saya akan menambah lagi volume yang lain, itu loh maksudnya. Oke. Jadi saya akan coba membuat, makanya ada. Tapi tetap di genrenya komedi. Betul. Karena saya lebih suka di situ. Fashion saya di situ. Saya lebih suka bikin film yang ranahnya juga begitu. Kenapa? Ya orang biar bisa gampang diterima aja, biar nggak tegang. Pengen dong suatu saat nanti pingin film serius, artinya komedian yang ada di TV, di bioskop. Ya, bener, pingin banget saya ke situ. Jangan lupa sama saya. Jadi cameo nggak apa-apa, 1 menit aja. Oke, nah terakhir Bli, kita ngomong gini. Tadi udah dapat, ya kan? Kalau mau jadi seorang komedian harus terus belajar. Ya. Mau jadi apapun intinya harus terus belajar. Terus hari ini pandemi Covid, semua orang bagus banget tadi insight-nya. Cari ide baru, stop sementara atau lari ke dunia digital. Betul. 5-10 tahun ke depan tahu juga impiannya pengen bikin film. Ini untuk sekarang anak muda nih yang hari ini nonton nih, sahabat seruput. Kalau 3 kata dari seorang Hai Puja, kalau kamu mau sukses menjadi YouTuber atau menjadi seorang content creator atau seorang komedian, 3 kata dari Hai Puja itu apa? Lakukan yang berbeda. Iya, sahabat seruput. Demikian hari ini interview kita dengan salah seorang komedian terkeren banget, terlucu banget di Bali, dengan Hai Puja. Saya mau tutup gini, tadi menarik banget yang beliau bilang bahwa ide yang dia dapat ya kan kebanyakan dari masalah yang dihadapin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang Bali. Saya mau ambil satu quotes-nya Charlie Chaplin, mirip seperti Hai Puja punya pemikiran, ya kan? Life is a tragedy, ya kan? When seen in close up, but a comedy in long shoot. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu dengan Rio Christian di episode Ngopi Seru selanjutnya. Terakhir jangan lupa subscribe YouTube channel saya yang ada di bawah sini. Ditunggu like dan komennya dari episode kali ini bersama Hai Puja. Semoga bermanfaat untuk sahabat seruput sekalian. Bli, kita tutup dengan tos ngopi, Bli. Karena kita buka tadi dengan tos ngopi. Luar biasa ya Rio ini ternyata. Iya. Saya doakan Bli makin sukses ke depannya. Kita siapa tahu bisa berkolaborasi, bantu selalu BPR Kas juga. Ke depannya doain sukses, Bli juga. Oke, salam Covid Bli. Bye.